Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, ketahuilah, an-sifatil mazmumata, sesungguhnya sifat-sifat yang tercela, fil qalbi, di dalam hati, amradun lahu, adalah penyakit bagi hati. Jadi sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati adalah penyakit, adalah kotoran yang harus kita sembuhkan, yang harus kita bersihkan. Waqad tu'addihi ilal hilaki, sungguh hal itu dapat menyebabkan kepada kebinasaan, fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Jadi penyakit-penyakit hati itu bisa menyebabkan kesengsaraan, bisa menyebabkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia orang tersebut sengsara, tetapi di akhirat jika orang tersebut punya penyakit hati dan tidak berusaha untuk memperbaikinya, untuk membersihkannya, orang tersebut sengsara juga di akhirat. Hadirin sekalian, na'udzubillah min dzalik. Jadi penyakit hati menyengsarakan manusia di dunia sampai di akhirat. Fala ghaniya lil mu'mini, maka sangat membutuhkan bagi seseorang mukmin an ilaji qalbihi, untuk menyembuhkan hatinya. Jadi orang mukmin itu sangat membutuhkan membersihkan, menyembuhkan hatinya dari penyakit. Wala budda lahu minas sa'i, dan haruslah bagi orang mukmin itu berusaha fi tahsilis sihhati, untuk memperoleh kesehatan, wassalamati lahu, dan keselamatan baginya dari penyakit hati. Jadi kita semua berusaha memperbaiki hati, membersihkan hati
mengobati hati kita jika sedang sakit, hadirin sekalian. Fa innahu, karena sesungguhnya la yanju, tidak akan selamat, illa, kecuali man atallaha, orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Jadi orang yang akan bahagia adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Jadi ketika kita meninggal dunia, hati kita jauh dari iri, jauh dari hasud, jauh dari dengki, jauh dari kemusyrikan, jauh dari membenci, marah kepada orang lain. Itulah hati yang selamat, itulah hati yang bersih, itulah hati yang akan bahagia nantinya setelah kematian itu datang, hadirin sekalian. Jadi orang yang selamat, orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hadirin sekalian. Fa'idha arafta, jika kamu telah mengetahui, anna sifatil qalbi, bahwa sifat-sifat hati, al-madhmumata, yang tercela, wal mahmudata, yang terpuji, kathiratun, itu banyak, wan nasru fiha, dan membahas hal itu yatulu, sangatlah panjang. Jadi membahas sifat-sifat hati yang baik dan yang tercela itu sangat panjang, hadirin sekalian. Itu sangat lama, hadirin sekalian. Wa qasadnal ikhtisara, maka kami bermaksud meringkas, wal ijaza, dan menyederhanakan. Jadi kami bermaksud meringkas dan menyederhanakan, hadirin sekalian. Pembahasan yang rumit, yang panjang disederhanakan di dalam kitab ini, hadirin sekalian. Wa qad ahalna fi talabil istiqsa'i, dan sungguh kami telah melaksanakannya di dalam usaha meringkas ini, fi dzalika, di dalam urusan penyakit hati, ala ma syarrahahu hujjatul Islam, atas keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh seorang ulama yang dijuluki dengan Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali, fil Ihya'i, di dalam kitab Al-Ihya atau Ihya Ulumiddin. Jadi Imam Ghazali itu ulama besar, ulama yang luar biasa, hadirin sekalian. Beliau kitab-kitabnya, karangan-karangannya banyak. Di antara karangan yang paling besar adalah Ihya Ulumiddin, hadirin sekalian. Beliau dijuluki Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya pembela Islam dengan pemikiran, dengan ilmu. Dia bantah orang-orang yang tidak suka dengan Islam dengan ilmu, sehingga mereka kalah, sehingga Imam Ghazali bergelar Hujjatul Islam, hadirin sekalian. Nah, Imam Ghazali kitabnya sangat banyak. Di antara kitab yang besarnya adalah Ihya Ulumiddin. Nah, kitab Ihya Ulumiddin itu saya punya yang 4 jilid, hadirin sekalian. Kurang lebih segini lah, sejengkal. 1, 2, 3, 4 jilid, tebalnya segini, hadirin sekalian. Itu kitab Ihya Ulumiddin. Di situ ada 4 jilid, lalu ada pembahasan tentang hati, hadirin sekalian. Walakinna nunabbihu bikalamin qaribin, tetapi kami akan membahasnya dengan perkataan yang ringan, dengan perkataan yang mudah, dengan perkataan yang dekat dengan kita, hadirin sekalian. Ala syai'in, atas hal-hal yang berkaitan, minal muhlikati, dari hal-hal yang menghancurkan. Al-muhlikat artinya yang menghancurkan. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatan dosa. Maksudnya adalah kotoran-kotoran hati. Allati yajibu tazkiyatul qalbi anha, yang seseorang harus membersihkan hati dari al-muhlikat, dari hal-hal yang menghancurkan. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumiddin ada bab namanya al-muhlikat, hal-hal yang menghancurkan. Lalu apa saja itu dijelaskan? Di antaranya asyirku billah, menyekutukan Allah.
di antaranya adalah riya, di antaranya adalah sombong. Itu semua dibahas secara terperinci hadirin sekalian. Nah, kalau kita cukup ringkasannya saja di dalam kitab ini, nanti akan dijelaskan bagaimana menghindari musyrik, bagaimana menghindari riya, bagaimana menghindari iri hati, bagaimana menghindari dengki kepada orang lain, dan seterusnya akan dibahas secara ringkas hadirin sekalian. Kalau mau lebih dalamnya, kita kaji kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali hadirin sekalian. Terjemahnya udah ada. Hampir semua kitab-kitab kuning itu terjemahnya ada. Tinggal kita datang ke toko buku, kita cari. Wa ala syai'in minal munjiyat, dan hal-hal yang berkaitan dengan al-munjiyat. Apa itu al-munjiyat? Hal-hal yang menyelamatkan. Jadi al-muhlikat yang membinasakan, al-munjiyat yang menyelamatkan. Maksudnya adalah amal soleh, maksudnya adalah ikhlas, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang menyelamatkan itu juga akan dibahas secara ringkas. Allati yajibu tahliyatul qalbi biha, yang seorang muslim wajib berhias dengan perbuatan itu. Jadi al-munjiyat yang menyelamatkan diantaranya ikhlas. Seorang muslim harus punya sifat ikhlas. Di antaranya lagi istiqomah. Seorang muslim harus punya sifat istiqomah, dan seterusnya. Ini akan dibahas secara ringkas di dalam kitab ini hadirin sekalian. Wa taqtasiru min jumlati dzalika ala ya'ummu wujuduhu. Kami akan meringkasnya kepada hal-hal yang penting saja, yang umum sering terjadi. Wa yaghlibu wuqu'ahu, sering kejadian. Wa yastajul hajatu ilaihi, dan sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah ringkasan kitab Imam Ghazali tentang al-muhlikat dan al-munjiyat, tapi ringkasannya saja yang sangat penting dibutuhkan untuk kaum muslimin. Tidak semuanya dibahas. Kalau kita ingin lebih mendalam, ingin lebih hati-hati, ingin hati kita bersih, pahami kitab Ihya Ulumuddin, pelajari, amalkan, insya Allah hati kita bersih hadirin sekalian. Tapi kita yang nggak punya waktu, ini pun cukup hadirin sekalian, yaitu ringkasan dari bab al-muhlikat dan bab al-munjiyat hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita ketahui, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bisa membersihkan hati. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.